mengisi beberapa ruangan terjajar rapi, mengelilingi ratusan kendaraan yang melewatinya. Seorang perempuan baru duduk tepat di bangku yang 3 tahun silam banyak menyita waktu dan perasaannya. Menyaksikan seisi ruangan dengan tatapan yang luas, menerawang apa yang pernah terjadi, memunculkan pijakan dan suara-suara yang ia hampir lupa. Kemudian ia tersenyum dengan hembusan nafas yang berat. Ia melihat ke arah depan dengan ingatan yang sangat jelas, seperti sedang mendengarkan orang bercerita tentangnya. Tiba-tiba ada suara memanggilnya. "Rin, kemana aja kamu? Saya sendirian loh. Saya kira kamu sudah tak ingin kesini lagi, Rin." Suara itu tak berhenti menjalar melalui udara, meski orang yang bicara belum dilihatnya. Semakin terdengar pijak kaki yang mempercepat langkahnya, beradu dengan waktu dan kenyataan kalau ia rindu. "Hai Bay, udah datang dari tadi ya? Ini saya bawa sarapan, yuk makan bareng." Tawaran itu disambut antusias oleh lelaki yang ditatapnya tanpa berkedip. "Bentar, tugas saya masih banyak banget nih, jadi nanti saya nyusul ya." Kemudian dijawab langsung oleh perempuan yang memposisikan tubuhnya untuk berdiri. Dengan nada cepat dan semangat, ia mengatakan, "Yuk sekarang aja, nanti saya bantu deh tugasnya." Tanpa pikir panjang, seorang laki-laki yang awalnya hanya di depan pintu, dengan gercepnya langsung duduk di hadapan perempuan yang masih berdiri membelakangi kursi yang kini sudah ditempati Bayu. Tiba-tiba langsung kelaparan, pengen makan. Sambil tertawa, perempuan itu menatap sosok yang tersenyum tipis di hadapannya. "Saya itu belum sarapan, Rin, dari 3 hari lalu. Soalnya saya suka gak inget makan. Tapi kalau ketemu kamu, Rin, jadinya inget makan terus." Lelaki ini memang suka sekali meledek Rena. Kalau 3 hari Pak Bayu belum makan, pasti lagi makan di ICU. Rena masih sibuk membukakan bungkus makanan yang terlihat berantakan di atas meja kerja mereka. Ia tersenyum, ikut makan perlahan, mengunyah makanan 5 menit. Untuk waktu yang lama daripada biasanya. Sedangkan seorang lelaki itu sudah melahap 2-4 jenis gorengan tanpa henti. Sepertinya benar dia belum makan 3 hari. "Bay, beneran kelaparan ya? Yuk abisin," tanya Rena heran. "Habisnya kalau bu makanan enak sih," jawab lelaki itu santai. Tak lama ada seorang perempuan yang lebih tua dari mereka membawa beberapa cemilan ringan yang langsung diletakkan di atas meja. "Bayu, Rin, kalau mau langsung ambil aja ya," sapa Dita. Tawaran yang menggiurkan untuk 2 manusia yang hobi sekali makan. Belum selesai dengan gorengan yang sedang dikunyahnya, Reina langsung membuka bungkusan cemilan asin khas Bogor itu. "Wih, habisin dulu Rin itu yang lagi kamu kunyah, baru buka cemilan yang lain," protes Bayu yang tak ingin kehabisan cemilan. Tak lama lelaki itu langsung mengambil cemilan yang Rena letakkan di atas mejanya. "Bayu," dengan nada agak keras Rena memanggilnya. "Jangan diambil dulu, aku mau cobain juga." Lelaki itu meniru-niru suara Rena. "Ya udah nih makan bareng." Rena berusaha mengejar dan mengambil alih cemilan itu. "Bay, minta, aku mau coba Nanti abis Rin sama kamu. Aku tuh ngemil gak sebanyak itu tahu." "Kata siapa? Telur gulung 10.000 aja habis sendiri," protes Bayu. Mereka terus beradu argumen hingga ada staf lain bernama Dita memperhatikan mereka dan langsung membuat mereka diam dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tiba-tiba senyap. Tiba-tiba kepalanya memikirkan hal lain. Bersamaan dengan pijak kaki yang ia kira itu adalah penuntas rindunya.
Ia diam, ditemani hati yang berkelahi dengan harapannya. Rin, suara yang berbeda. Suara itu tak berhenti memanggilnya. Suara itu tak memunculkan siapa pemiliknya. Kemudian ia berlari mengikuti suara yang semakin pudar intonasinya. Ia datang ke setiap ruangan yang pernah ia lukis dengan rasa bahagianya. Rin, suara yang sangat ia rindukan kini terdengar. Sini duduk, bantu saya. Saya capek banget ngerjain ini kok gak selesai-selesai. Perempuan itu tahu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki tidak mudah. Ia berharap bisa selalu membantunya. Iya baik, yuk semangat. Tadi udah sampai mana? Tanya Rena yang masih berdiri memperhatikan meja kayu yang warnanya mulai memudar. Mulainya tidak mau beraturan. Semuanya seperti benang dalam kaleng jahit ibunya. Kusut saling menumpuk. Seolah banyak suara yang berbeda memanggil namanya. Rin, seolah hanya jenis suara itu yang ia dengar. Bay, jangan iseng, aku udah datang. Rena teriak agak keras. Di lorong berjalan dua orang perempuan bernama Dita dan Zahra. Dit, lo udah upload belum video lo yang di Taman Sekar yang angker? Apa yang lo lihat di sana? Ingat aja lo, gue udah shoot kok. Tapi kebanyakan anak kecil, terus juga belum proses editing. Oh iya, lo duluan deh Ra, gue ada urusan. Waduh, gue gak ikutan deh Dit, ngeri. Dengan terburu-buru, Zahra langsung meninggalkan Dita. Dita berhenti di ruang F3. Ruangan di mana tertulis papan nama Ray, yang huruf selanjutnya sudah tidak bisa terbaca lagi. Ngapain lo datang lagi? Suara keras yang membuat Rena harus cepat menjawab. Aku kangen sama tempat ini, Dit. Aku kangen sama kamu. Dita adalah teman akrab Rena sejak SMA. Rin, lo balik ya. Lo harus tenang. Lo harusnya gak boleh kesini. Lo harusnya udah tahu di mana lo harus menunggu. Tiba-tiba seorang lelaki bernama Raihan Bayu Praditya berjalan di antara mereka. Bay, kemana aja sih? Aku nyariin kamu tahu dari tadi. Rena memanggil Bayu dengan semangat. Bayu menoleh. Lelaki itu menyapa Dita. Dit, ngapain dari tadi lo di sini? Kayak lagi nungguin orang. Tanya Bayu heran kepada Dita. Bay, Rena mencoba meraih tangan Bayu, namun kedua tangannya menembus jemari Bayu. Jelasin ke aku, Bayu gak lihat. Aku ada di sini. Aku manggil dia kencang banget berkali-kali. Kamu tahu kan? Bayu. Rena mencoba memanggil lelaki itu lagi. Rin, udah ya. Bayu gak akan dengar suara lo. Dia juga gak akan tahu lo ada di sini. Hentak Dita. Kenapa, Dit? Dari kemarin aku kesini, tapi gak pernah lihat Bayu. Dia gak nyariin aku ya, Dit? Tanya Dita sedih. Rin, dari kemarin lo udah gue larang buat bolak-balik dan gue udah kasih penjelasan ke lo kan? Jawab Dita ketus. Bayu berbicara agak marah dan kecewa. Kenapa lo sebut nama dia lagi, Dit? Jangan sebut nama Rena lagi. Lo tahu kan kita gak perlu bahas dia lagi. Bayu melangkah jauh meninggalkan mereka. Bay. Dengan suara parau, Rena masih mencoba memanggil Bayu yang melangkah semakin menjauh. Rin, gue terpaksa bilang ke lo. Gue kira lo bakalan sadar sendiri. Nyatanya enggak. Rin, jadi kemarin tuh pas lo kesini gak ketemu Bayu. Bayu itu udah 6 bulan gak pernah ke kantor lagi. Bayu, kenapa? Iya, dia kayak gitu buat ikhlasin lo. Lo itu kecelakaan, Rin. Lo meninggal saat di jalan menuju ke rumah sakit. Dita menghela nafasnya, menyeka air matanya. Dia juga berusaha buat ikhlasin lo.
kalau lo itu gak pernah bisa dia temuin lagi, Rin. Rin, udah ya, semakin lo sering kesini, semakin buat gue, Bayu, dan yang lainnya ngerasa gak nyaman. Reina membelai kepalanya. Rambut dan darah menyelimuti jemari tangannya. Dia baru sadar, langkah dan jejaknya yang ia anggap bergerak adalah sebuah cerita masa lalu yang berhenti di luar kendalinya. Ia yang meninggalkan lelaki itu. Kini baru sadar, jika ia dan Bayu telah berbeda dimensi kehidupan. Bayu takkan pernah lagi melihat sosoknya atau mendengar suaranya. Ia tak bisa ikut andil lagi dalam perihal sarapan atau bahagia, canda, atau bahkan selalu menguatkan Bayu di titik terendahnya. Ia baru sadar, 2 tahun lalu, ia sudah tak pernah sedikit pun hadir lagi.